Aku Coyote Peterson dan aku akan memasuki kotak semut peluru. Aduh, rasanya seram sekali melihat semut itu berjalan di atas tanganku. Oh, ada yang gigit. Oke, satu semut telah lolos dan berada di atas meja. Hati-hati teman-teman, ada semut hidup di antara kita. Itulah dia, pohon semut peluru. Lihatlah ukuran dari kerajaan mereka. Pohon itu benar-benar besar. Aku tidak percaya sudah 5 tahun sejak aku disengat oleh semut peluru. Dan saat ini lebih dari 50 juta dari kamu telah menikmati melihatku berguling-guling di tanah kesakitan yang menyiksa. Kamu pasti bertanya dalam hati, Coyote, kenapa kamu kembali ke lokasi ini? Apa kamu akan disengat lagi? Hari ini kita merayakan episode itu. Bukan hanya hiburannya, tapi juga edukasi yang dihasilkannya agar kalian bisa belajar tentang serangga-serangga menarik ini. Untuk meningkatkannya, kami telah menciptakan sesuatu yang disebut kotak semut peluru. Yang mungkin persis seperti namanya. Sebuah kotak plastik bening yang akan diisi oleh semut penyengat. Tanganku akan masuk ke dalam. Dan lihat apa yang terjadi. Apa semut peluru akan menyengat jika tidak diprovokasi? Ingatlah, ketika aku disengat pertama kali, aku memegang semut di bawah lenganku untuk memicu sengatan mereka. Aku tahu kalian berpikir, Coyote, kami mau lihat kamu disengat. Sesuatu yang gila harus terjadi. Aku bisa jamin guys, episode ini akan sangat-sangat menghibur. Kalau kalian siap, ayo kita mulai bersama kotak semut peluru. Jadi kenapa kita menangkap 20 semut peluru dan memasukkannya ke dalam wadah plastik bening ini? Tujuan dari ini bukan hanya untuk memancing sengatan, melainkan untuk merayakan pembelajaran yang kalian dapatkan dari episode semut peluru pertama kita. Seluruh lenganku terasa seperti kejang sekarang. Tapi hari ini kita akan memastikan apakah semut peluru benar-benar makhluk kecil yang pemarah. Yang kulakukan hari ini adalah memasukkan tangan dan lenganku ke dalam kotak ini dan diam di sana. Aku pengen tahu apa semut itu akan berkeliaran di tanganku dan tidak menjadi agresif. Kalian pasti berpikir, Coyote, kami datang untuk melihat sengatan dan kegilaan, jadi kami sangat berharap kau disengat 20 kali. Mungkin lebih, karena ingat semut ini bisa menyengat lebih dari 1 kali. Untuk berjaga-jaga kalau sesuatu yang fatal terjadi, kami juga bawa pena epinefrin. Untuk jaga-jaga kalau aku kena syok anafilaksis. Poneratoksin ini sangat kuat. Jujur aja, aku nggak tahu gimana tubuhku akan bereaksi jika aku disengat kedua kalinya. Selalu utamakan keselamatan sebagai tindakan pencegahan. Dan jika aku harus menyuntikkan EpiPen ini, tentu saja ini akan sama menghiburnya dengan semua sengatan itu. Iya, semut peluru menggigit. Tapi sengatannya dipersenjatai dengan peptida neurotoksik yang melumpuhkan, yang dikenal sebagai poneratoksin, yang menyebabkan semua korban-korbannya menangis. Ketika itu masuk ke aliran darah kamu, dia secara khusus menyerang sistem saraf kamu, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa yang sering dibandingkan dengan sensasi terbakar akibat luka tembak. Tidak ada kasus kematian yang dilaporkan terkait dengan sengatan ini. Tapi tergantung pada jumlah racunnya, efek sampingnya dapat berupa pembengkakan hebat, kelumpuhan anggota badan, halusinasi, dan ketidaknyamanan otot yang dapat berlangsung hingga hampir 36 jam. Aduh. Aku Coyote Peterson, dan aku akan memasuki kotak semut peluru. Ini dia. 1, 2, 3. Sekarang aku berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Semut-semut itu jelas merayapi tanganku. Banyak sekali panas yang mungkin terpancar dari kulitku. Sejauh ini gak ada gigitan dan sengatan. Dan jantungku berdebar sangat kencang sekarang. Yang gak pengen kulakukan adalah menggoyangkan tanganku dengan gerakan tiba-tiba. Kalau aku lakukan itu, semut-semut itu akan marah. Aduh, rasanya seram sekali melihat semut itu berjalan di atas tanganku. Aku mencoba menahan tanganku di sana selama mungkin. Aku berusaha mengendalikan detak jantungku saat ini dan tidak menggerakkan tanganku. Semut itu merayap dan sedang menyelidiki. Dan mereka punya organ sensorik yang luar biasa di antena mereka, sehingga mereka pasti bisa merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang asing di lingkungan mereka.
Pada titik ini kemungkinan besar mereka sedang mencoba dan mencari cara untuk keluar dari kotak semut peluru ini. Oh, ada yang menggigit lenganku. Ada yang gigit. Belum disengat, tapi ini jelas sudah digigit. Dan yang perlu diperhatikan tentang tangan dan pergelangan tanganmu adalah mereka sangat sensitif dan banyak ujung syarafnya. Jadi jika aku tersengat, rasanya akan sangat-sangat sakit. Aku akan perlahan memutar tanganku kayak gini untuk kasih mereka pilihan lain kalau mereka mau. Gak terjadi apa-apa, dan tampaknya semut itu berusaha sekuat tenaga untuk menghindari tanganku. Nah, jika aku memasukkan tanganku ke sarang semut peluru, pertahanan langsung mereka adalah mempertahankan koloni. Di dalam kotak plastik ini, semut ini tidak merasa perlu mempertahankan sesuatu. Oke, satu semut telah lolos dan berada di atas meja. Hati-hati teman-teman, ada semut hidup di antara kita. Nah, kalian mungkin ingat bahwa ada sedikit... maaf, aku sangat gugup, walau belum digigit ya. Nah, satu hal yang sangat menarik yang aku tahu kalian semua sudah komentari di kolom komentar adalah sarung tangan semut peluru yang merupakan tradisi terkenal di Amerika Selatan yang akan dilakukan anak laki-laki ketika transisi antara masa remaja dan dewasa. Dan alasan orang-orang tersengat di dalam sarung tangan semut peluru itu adalah karena semut-semut itu sebenarnya tersangkut di dalam daun palem. Begitu semut-semut itu bangun, mereka sadar kalau mereka terjebak dan mulai menyengat. Sengatan itu kemudian menjadi halusinasi yang dialami anak laki-laki ini, dan akhirnya menjadi perjalanan spiritual untuk transisi antara masa remaja dan dewasa. Saat ini semut ini tidak ditekan ke kulitku. Aku bahkan punya seekor semut di sini berjalan-jalan di atas meja seperti dikelilingi mereka, dan aku tidak tersengat karena semut ini tidak merasa terkekang. Beberapa dari mereka melarikan diri dan itu tidak masalah. Mereka akan menemukan jalan kembali ke hutan dan akhirnya kembali ke koloni. Dan kupikir apa yang kita buktikan saat ini, bahwa meskipun semut peluru ini mungkin menakutkan, kalau kamu tidak mengancam mereka, kalau kamu gak menekan mereka atau menyerang rumah mereka, mereka tidak punya alasan untuk menggigit, apalagi menyengat kamu. Harus aku akui, aku sangat berterima kasih atas semua yang diberikan semut peluru kepada kita sejauh ini. Kurasa kita tidak bisa melakukan eksperimen yang lebih baik lagi untuk merayakan ulang tahun ke-5 disengat semut peluru. Aku Kyrie Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Aku tahu kalian semua mengharapkan serangan sengatan yang ganas, agar kita bisa tertawa terbahak-bahak melihatku terguling-guling di tanah seperti bayi besar. Harus aku akui, awalnya aku merasa gugup. Tapi aku senang tidak tersengat, karena itu membantu kita menyadari bahwa semut peluru tidak agresif terhadap manusia kecuali diprovokasi. Kalau kamu menginjak gundukan mereka atau memegang di lenganmu dengan forceps, kamu akan tersengat. Kalau tidak, mereka hanya ingin menjalani hidup damai mereka sambil mencari makan di hutan hujan ini. Brave Wilderness menemukan cara kreatif untuk menempatkan semut peluru dalam sorotan yang sangat terang, dan pada gilirannya serangga ini membantu mendorong sebuah merek yang sekarang mempromosikan konservasi dan berbagai pendidikan di seluruh dunia. Ketika kamu benar-benar merenungkannya, itu adalah kisah yang cukup keren. Jadi untukmu semut peluru, kami ucapkan terima kasih karena telah menjadi makhluk yang sangat keren. Jika kamu mencintai hewan, pastikan untuk mencari channel Brave Wilderness Indonesia di YouTube supaya kalian bisa bergabung denganku dan kru di petualang besar kami berikutnya.